Oke, keren banget ya Kak Kabir. Terima kasih atas penjelasannya nih tentang Cinta Nusantara. Aku baru inget kalau Kak Kabir ternyata satu KKN juga ya sama aku. Aku udah lupa. Jadi teman-teman mungkin tadi belum perkenalan ya. Mungkin di sini aku lihat ada beberapa yang belum aku kenal juga kayak gitu dan ada sebagian yang aku kenal juga. Jadi aku ini adalah Aska Dini Putri, teman-teman. Mungkin belum kenalan ya tadi lupa. Namaku Aska, bisa dipanggil Aska kayak gitu. Aku asalnya dari kota Jogja dan aku akan menceritakan sedikit ya tentang lahirnya Cinta Nusantara itu. Mungkin tadi benar kata Kak Kabir kayak gitu. Jadi awal mulanya itu memang aku satu KKN sama Kak Kabir waktu itu dan kebetulan Kak Kabir adalah salah satu pemuda yang memang saat itu gitu ya itu sedang aktif-aktifnya membuat gerakan di daerahnya dan ya udah kenapa nggak coba kita manfaatkan aja nih mumpung ada pemuda yang memang asli di Raha Sulawesi Tenggara ya udah kenapa nggak coba kita buat agenda di sana gitu dan kebetulan semua dari pihak-pihak itu sangat-sangat mendukung dari level bawah dari RT RW kemudian sampai ke bupati teman-teman jadi alhamdulillah waktu itu berjalan dengan lancar dan baik dan kebetulan Cinta Nusantara ini adalah kita menggunakan sistem partially funded ya teman-teman, jadi setengah-setengah gitu. Jadi sebelum dan sesudah keberangkatan itu menggunakan uang pribadi masing-masing relawan, tapi ketika sampai di sana itu sudah tanggungan penuh ya dari panitia Cinta Nusantara, dari tempat tinggal, kemudian akomodasi itu kecuali jajan ya teman-teman. Kalau jajan itu jajan pakai uang samunya kita sendiri-sendiri gitu. Tapi kalau misalnya makan pagi, siang, malam, insya Allah akan tetap kita akomodir kayak gitu. Mungkin langsung aja teman-teman kita akan sharing nih dengan 3 pembicara keren kita kayak gitu. Yang pertama aku kenalin nih ada Kak Zul Yamin Kimo. Sebentar. Jadi Kak Zul ini adalah salah satu pemuda yang menurut aku keren banget yang sampai saat ini beliau ini ya sangat istiqomah gitu untuk melanjutkan pengabdian gitu. Nah, Kak Zul ini adalah lulusan dari Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur, Indonesia, dan beliau ini salah satu lulusan nih teman-teman pengajar muda ke berapa nih Kak? 14 ya? 16. Oh 16, iya 16. Pengajar 16 atau mungkin teman-teman lebih familiar dengan Indonesia Mengajar ya kayak gitu. Dan kemudian beliau juga sudah menulis banyak buku dan banyak banget nih kegiatan-kegiatan yang Kak Zul lakukan gitu. Nah, terutama saat ini Kak Zul ini adalah sebagai pengajar di teaching and traveling 7 and 8 serta di Pagak di Wonogiri Jawa Timur ya yang diadakan oleh Seribu Guru Malang, kemudian panitia di Peduli Pendidikan Malang, kemudian program fisik pondok program dan banyak banget nih teman-teman. Aku nggak bisa nyebutin satu persatu karena emang Kak Zul ini keren. Nanti mungkin bisa dikepo ya teman-teman Instagramnya di @zulyaminkimo ya Kak ya. Itu Kak Zul yang pertama. Kemudian ada Kak John. Nah, Kak John ini adalah salah satu pemuda yang emang menurut aku juga keren banget ya, kayak gitu. Jadi beliau ini adalah lulusan dari Universitas Hasanuddin dan beliau ini pengalamannya adalah Relawan Cinta Nusantara ya, jelas dong waktu itu. Kemudian ikut ekspedisi Nusantara Jaya, kemudian ada volunteerism Teaching Indonesia Children di Malaysia, kemudian juga alumni nih teman-teman dari Young Leaders for Indonesia, Wave 10, kemudian ada XL Future Leaders Batch 5 gitu. Itu
kenal banget ya teman-teman untuk apa namanya WLI dan juga XL Future Leaders kayak gitu. Nah sekarang Kak John lagi tinggal di Jakarta karena memang sedang bekerja di sana. Kemudian juga ada Kak Ramdan Pano kayak gitu. Ini keren banget juga Kak Ramdan sekarang lagi kuliah ya Kak ya di Hungaria, beasiswa juga kayak gitu, dan tentunya beliau juga salah satu aktivis relawan juga di Cinta Nusantara juga teman-teman kayak gitu. Jadi kita mungkin langsung tanya aja ya karena ini sistemnya talk show teman-teman. Nanti di akhir kita juga akan ngasih waktu untuk Q&A. Mungkin langsung aja nih untuk pertanyaan ketiga kakak-kakak nih kayak gitu nih. Yang pertama kenalan dulu ya. Siapa sih aku kayak gitu, mungkin lebih detailnya dan singkatnya juga kayak gitu ya. Mungkin langsung aja ke Kak Ramdan dulu nih yang saat ini lagi di Hungaria, Kak lagi kuliah. Mungkin bisa ceritain nggak Kak, Kak Ramdan ini siapa sih kayak gitu, dan alasannya kenapa waktu itu pengen banget bisa join Cinta Nusantara gitu dan akhirnya berangkat gitu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa terdengar? Halo semuanya. Pertama-tama saya ingin menyapa teman-teman saya yang relawan Cinta Nusantara 1. Halo. Ada Bang John. Halo Bang John. Halo, Ada, halo, ada Bang Kabir. Halo. Ada Bang Kimu, ada Mbak Aska. Aduh, senang sekali saya bisa berada di sini. Kalian tahu nih ya. Jadi nama saya, perkenalkan untuk teman-teman yang belum tahu, nama saya Ramdan Pano. Saya dulu alumni Relawan Cinta Nusantara yang tahun 2017 angkatan pertama. Saat ini saya sedang berkuliah di Universitas Debrecen mengambil program studi Urban System Engineering. Udah kita aja Mbak Aska. Mungkin kalau ada pertanyaan lebih lanjut, mungkin kita bisa sambil diskusi bersama orang-orang hebat yang ada di sini. Ya. Oke, kalau Kak Ramdan dulu beasiswanya pakai jalur apa nih Kak? Saya sekarang kuliah pakai beasiswa namanya Stipendium Hungarikum Scholarship. Saat ini sedang dibuka, jadi teman-teman juga yang tertarik untuk daftar S2, monggo. Nah tuh, jadi mungkin teman-teman bimbingannya nanti. Agak sedikit menyimpang tapi nggak apa-apa, mungkin teman-teman di sini yang mau daftar dan pengen kuliah S2 ya Kak Ramdan ya, itu bisa belajar kan ya Kak, boleh kan ya Kak ke Kak Ramdan ya gitu. Boleh. Nanti bisa kepoin aja Instagramnya apa Kak Ramdan? Instagram saya Ramdan Pano, udah itu aja. Oke. Dan buat teman-teman sebenarnya kan untuk mendaftar beasiswa kan bukan proses yang singkat gitu ya. Nah buat teman-teman mungkin yang sekarang masih menempuh studi S1-nya di universitas, ada baiknya untuk bisa mengikuti program-program yang berbasis pengabdian seperti itu, supaya bisa nantinya kedepannya akan menunjang aplikasi teman-teman untuk mendaftar S2. Jadi sebenarnya sih ada integrasi ya antara program Cinta Nusantara dengan Stipendium Hungarikum ya, gitu. Oke, mantap nih Kak Ramdan. Oke, pertanyaan kedua Kak tadi belum dijawab tentang apa sih, mungkin biar bisa langsung di awal gitu ya, kenapa dulu Kak Ramdan itu tertarik untuk join Cinta Nusantara dan akhirnya kepilih dan akhirnya memantapkan hati nih untuk tetap berangkat gitu. Oh iya, jadi dulu itu tahun 2017. Waktu 2017 itu saya waktu 2017 mungkin saya bisa deskripsikan saya sebagai mahasiswa yang tipikalnya kuliah pulang ya. Bahasanya itu kupu-kupu, kuliah pulang. Sampai pada masa saya berpikir kok saya gini-gini aja gitu. Gitu. Jadi saya mulai berpikir gimana kalau misalnya saya cari aktivitas di luar kampus gitu. Ya udah pertama saya searching dulu apa sih yang bisa saya buat gitu di luar kampus gitu. Ada program pengabdian. Nah waktu itu saya awalnya saya ikut program pengabdian di Makassar. Waktu itu masih di Makassar. Setelah itu saya mikirnya lah
kok asik ya gitu ya, bisa keliling-keliling, bisa jalan-jalan, terus bisa apa namanya berinteraksi dengan masyarakat begitu. Menurut saya sih pengalaman menarik. Nah, habis itu 2 bulan setelah itu saya dikirimi pamflet sama teman saya, Cinta Nusantara 1 waktu itu ya. Waktu itu masih di Muna. Terus waktu itu ada embel-embel ada plus trip ke Wakatobi. Jadi saya wah ini menarik ini. Ya, walaupun waktu itu karena satu dan lain hal, tapi di luar itu program ditawarkan oleh Cinta Nusantara sangat menarik ya. Karena kita bisa berinteraksi langsung dengan masyarakat, kami tinggal langsung dengan masyarakat, kami juga berinteraksi dengan semua lini masyarakat yang ada di Dusun Kai, dari anak-anak, orang tua, sampai remaja-remaja di situ. Ya, jadi kami berinteraksi dengan masyarakat. Jadi yang membuat saya tertarik untuk mengikuti program ini karena saya ingin mengembangkan diri saya gitu ya. Karena waktu itu saya masih kuliah saya gitu-gitu aja gitu. I want to improve myself dan menjadi bagian dari Relawan Cinta Nusantara, salah satu yang bisa meningkatkan kemampuan sosial saya gitu. Itu Mbak Aska. Oke, terima kasih Kak Ramdan, keren banget ya. Jadi karena waktu itu kan mungkin lagi nggak padat-padatnya kuliah kayak gitu, terus coba ikut kayak gitu. Pun aku dulu juga pengen ngadain Cinta Nusantara karena memang pada saat itu lagi skripsian, tapi memang ya namanya kalau sama dosen nggak ini ya, nggak terus bisa langsung cepet kayak gitu. Ya udah akhirnya daripada aku buang-buang waktu, ya udah kenapa nggak coba dibuat kegiatan aja gitu, toh sambil jalan-jalan juga, sambil ngerti nih Indonesia tuh ada mana aja sih kayak gitu, dan kita bisa lebih kenal dengan masyarakat, nggak cuma di asal daerah kita, tapi kita juga bisa kenal dengan masyarakat yang memang berbeda dengan budaya kita, adat istiadatnya kayak gitu. Jadi memang sebagai proses belajar dan membuka hati dan cakrawala kayak gitu ya, supaya biar kita tahu kayak gitu, oh Indonesia tuh ternyata keren ya kayak gitu. Walaupun memang kalau di berita kan Indonesia itu pasti banyak berita negatif kayak gitu ya, dan dengan kita terjun langsung, kita pasti akan menemukan bahwa oh ternyata Indonesia ini masih keren gitu. Oke, selanjutnya mungkin kita kenalan dulu sama Kak John. Halo Kak. Halo Kak Aska. Halo Kak John, gimana kabarnya? Baik Mbak. Udah lama banget ya nggak ini, mungkin cuman DM-an aja, nanya-nanya kayak gitu. Sehat Kak? Sehat Mbak. Oke, mungkin perkenalan secara singkat aja sih, Kak Joni asalnya dari mana, kayak gitu, terus sekarang kegiatannya ngapain, dan mungkin juga kenapa waktu itu tuh ada keinginan gitu untuk mengikuti kegiatan kerelawanan kayak gitu. Mungkin kan kalau kita melihat relawan dalam artian kan pasti wah kita udah memakai uang pribadinya kita sendiri kayak gitu, dan kenapa Kak Jun juga mau gitu mengeluarkan uang yang mungkin tidak, dalam tanda kutip, tidak mendapatkan keuntungan secara langsung kayak gitu. Mungkin bisa diceritain nih ke teman-teman Kak. Silahkan. Oke Mbak. Halo semuanya, selamat malam. Halo Ramdan, Kak Zul, dan Kak Kabir, dan semua panitia kawal, dan semua panitia-panitia dulu untuk Cinta Nusantara Muna pertama. Kenalkan, saya Lukas John Sulopalayukan, biasa dipanggil John. Saya sekarang kesibukannya lagi kerja. Saya di Jakarta sekarang di Excel. Kalau kalian tahu Telkomsel, pasti kalian tahu Excel. Nah, terus asalnya sebenarnya sama saya asalnya dari Makassar, tapi kuliahnya sama dengan Ramdan, satu alma mater. Kita sama-sama dari Universitas Hasanuddin. Terus dulu saya kenapa ikut Cinta Nusantara, karena dulu pas kuliah saya senang ikut kegiatan kerelawanan, karena kayak
kegiatan kerelawanan itu kalau misalnya kita ikut program lain kan kayak kita sebenarnya ada yang kita ekspektasikan, kayak contoh kalau misalnya saya ikut kegiatan tadi yang Mbak Aska sebutin kayak Excel Future Leader